Angka obesitas di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2023 saja, 28,7% penduduk Indonesia mengidap obesitas. Angka ini terus bertambah. Pola hidup seperti apa yang seharusnya diterapkan? Kita akan membahasnya bersama Dr. Ade Erni, spesialis gizi. Selamat siang, Dr. Ade. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Said di studio, Bu Dokter. Saya mau langsung saja, ini angka kasus obesitas di Indonesia ini semakin tinggi begitu ya. Haruskah masyarakat kita diingatkan dengan pernyataan yang ekstrim seperti kata Pak Menkes ini, Bu Dokter? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, viral ya Pak ya. Jadi sebenarnya pertanyaan beliau itu sebaiknya kita tanggapi secara positif ya. Jadi ini ada dua hal. Pertama, masalah kesehatan dan cara pemerintah dalam hal ini ada seseorang dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Obesitas itu sebenarnya memang masalah serius di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi obesitas terus meningkat bahkan pada anak-anak dan remaja. Hal ini memicu risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Nah, masalah kesehatan masyarakat dan cara seseorang menyampaikan itu tentu saja harus kita perbaiki ya. Kemudian adalah jadi tanggapan soal lingkar pinggang 3334 yang ya cepat itu ya sebenarnya maaf ya kurang akurat ya, harus didukung oleh data-data. Jadi tidak semua orang dengan lingkar pinggang sekian otomatis beresiko tinggi. Risiko kesehatan tentu saja selain itu dipengaruhi oleh hal yang lain, komposisi tubuh. Jadi komposisi tubuh seseorang itu tuh ya yang harus diperiksa dengan suatu alat namanya dia. Nah itu lebih akurat untuk menentukan kondisi visceral fat kepada seseorang. Ya, kemudian gaya hidup, maka dalam hal ini pola makan, olahraga, riwayat keluarga, faktor usia, stres, dan lain-lain. Dan perlu saya beritahu bahwa komposisi tubuh ini, kalaupun tidak kita bisa ketahui, dalam hal ini adalah jumlah visceral fat di dalam tubuh kita tidak bisa kita ketahui dengan suatu alat namanya dia, itu bisa melalui dengan alat yang sederhana yaitu lingkar pinggang. Ya, seperti yang kalau saya tidak salah mendengar beliau juga mengatakan, ya itu lebih akurat. Jadi lingkar pinggang seperti beliau sudah katakan, pada wanita itu harusnya itu kurang dari 80, pada pria adalah kurang dari 90 itu. Baik, jadi Bu Erni, apa yang dikatakan oleh Pak Menkes itu meskipun ukuran celana 33 sampai 34 itu belum berarti kita sedang mengidap penyakit obesitas begitu ya, harus dibuktikan secara akurat ya. Ya, jadi harus berdasarkan data-data ya. Jadi pernyataan yang kita berikan harus data-data apakah memang ada suatu penelitian yang melakukan pengukuran seperti begitu. Tapi secara data-data kesehatan itu, secara evidence base-nya kalau kita hubungkan dengan tingkat mortalitas atau morbiditas itu adalah lingkar pinggang yang tadi 80-90 dan juga pemeriksaan komposisi tubuh dengan suatu alat namanya BIA. Nah itu ada evidence base-nya itu ada ya. Kalau penelitian berhubungan dengan lingkar pinggang itu sepengetahuan saya rasanya belum ada. Maaf kalau saya salah. Gitu. Jadi kalau kita mau periksa itu kita cukup ke fasilitas kesehatan, Bu Erni, untuk kemudian mengecek tadi yang Anda sampaikan. Iya. Jadi kita fasilitas kesehatan mau lihat komposisi tubuh tentunya saja di rumah sakit atau klinik yang mungkin ada dokter gizinya, dokter SPGK-nya, atau dengan alat sederhana adalah dengan ukuran yang biasa dipakai untuk membuat baju di lingkar perutnya nanti bisa ketahuan 80 atau 90. Itu adalah yang sederhana kalau tanpa pemeriksaan gitu. Ya, baik. Bu Erni, menurut Anda seberapa besar sih risiko kematian akibat lemak perut ini? Baik. Visceral fat, lemak perut ini Pak ada dua ya, ada namanya visceral fat, kemudian ada yang ada visceral fat artinya lemak yang menyelimuti organ tubuh di dalam, ada yang lemak di bawah kulit. Nah, visceral fat ini merupakan lemak yang menumpuk di sekitar organ dalam perut seperti hati, pankreas, dan usus. Dan ini berbeda dengan lemak
sukutan yang di bawah kulit dan jarum visceral fat ini jauh lebih berbahaya. Risiko kesehatan yang dapat disebabkan oleh visceral fat ini salah satunya yang sebagian sudah saya katakan tadi, misalnya jika penyakit jantung koroner, stroke, diabetes tipe 2, hipertensi, fatty liver, kelemahan hati, kanker, terutama kanker usus besar, payudara, dan prostat. Nah, itu resikonya. Tentu saja ini tumpukan visceral fat ini juga diperberat dengan lifestyle kita yang tidak sehat. Dan itu terjadi secara akumulatif, secara kronis dan terus-menerus kumulatif setelah berapa lama, nah baru terjadi resiko berbahaya seperti itu. Jadi gaya hidup ini sangat mempengaruhi begitu ya, tapi secara akumulatif tadi Anda mengatakan. Nah ini Dokter Erni, biasanya kan ini penyakit lemak perut ini kebanyakan yang mengidap penyakit ini bapak-bapak nih biasanya. Karena apalagi biasa bapak-bapak kurang punya waktu untuk berolahraga, Dokter Erni. Nah apakah ada cara instan kira-kira yang dapat dilakukan untuk mengurangi lemak perut ini? Baik, mungkin saya sedikit perbaiki ya. Sebenarnya tidak hanya bapak-bapak sih Pak, ibu-ibu juga ya, buku juga. Jadi sejauh pengetahuan saya tidak ada cara instan yang benar-benar aman dan efektif secara jangka panjang. Tapi ada strategi efisien yang bisa dilakukan bahkan oleh orang yang super sibuk. Dan logika sederhananya saja kalau dikatakan secara instan itu tidak ada, kenapa? Untuk menjadi gemuk dan untuk terjadi penumpukan visceral fat di dalam tubuh seseorang Pak, itu apakah terjadi secara instan Pak? Enggak ya Pak ya? Dan itu seperti yang sudah saya katakan di depan, itu kan terjadi lifestyle yang tidak bagus itu secara kronis, secara bertahun-tahun. Tentu saja solusinya itu rasanya tidak instan. Nah, yang efektif itu yang mungkin bisa dilakukan tapi realistis untuk bapak-bapak yang sibuk, tentu saja juga untuk ibu-ibu ya. Dan itu pertama, tentu saja perbaikan pola makan. Tidak harus diet ketat, Pak, ya. Misalnya mengurangi konsumsi gula, ya. Kemudian meningkatkan asupan serat, ya. Kemudian gunakanlah prinsip makan berhenti sebelum kenyang. Begitu. Kemudian lakukan olahraga, aktivitas fisik, tingkatkan aktivitas fisik dan olahraga. Beda ya Pak ya, aktivitas fisik sama olahraga itu beda. Jadi aktivitas fisik dan olahraga. Jadi misalnya coba latihan singkat tapi efektif sekitar 10-15 menit dengan cara HIIT. Jadi high intensity interval training ya, seperti squat, push up, jumping jack. Bisa dilakukan di rumah, tapi bisa juga dengan alat dan tanpa alat. Kemudian jalan cepat 30 menit juga sangat efektif. Ya, kalau tidak punya waktu kita bisa melakukan jalan pagi hari, mau pergi ke kantor, ke tempat tugas, kita parkirkan mobil kita yang jauh dari tempat tugas kita, kemudian kita berjalan. Begitu juga pada saat pulang ya. Kemudian bisa juga dengan aktif secara fungsional. Misalnya lebih memilih naik tangga dibandingkan lift, dengan catatan ya, kalau untuk naik tangga itu jangan pada orang-orang dengan masalah lutut. Kemudian parkir lebih jauh dan berjalan, berdiri atau berjalan saat melakukan telepon. Kemudian satu lagi yang sering dilupakan, tidur dan kurangi stres. Kurangi tidur dan stres tinggi dapat meningkatkan hormon kortisol yang tentu saja memperparah penumpukan lemak perut. Jika perlu, tentu saja ada sebaiknya kontrol atau ke rumah sakit, ke klinik untuk bantuan medis. Mungkin dari saya itu Pak. Baik, Dokter Erni, kalau yang Anda amati di Indonesia itu sebagian besar, Anda tadi sempat menyinggung soal gaya hidup begitu ya, lifestyle ya. Pada umumnya di Indonesia itu gaya hidup apa yang membuat lemak perut ini umumnya terjadi pada orang Indonesia? Baik. Pertama, lihat HP terlalu lama, ya. Jadi lebih banyak sedentary life Pak. Jadi lihat HP, duduk di belakang meja, di belakang komputer terlalu lama, atau misalnya tidak meningkatkan aktivitas fisiknya itu lebih banyak duduk, ya. Kemudian tidak rutin secara olahraga. Nah, kemudian adalah kalau misalnya
misalnya bepergian kemana begitu ya, apakah ke pasar atau ke tempat tugas atau apa, kalaulah memungkinkan untuk tanpa kendaraan itu akan lebih baik tanpa kendaraan, begitu Pak. Jadi kurangi sedentary life ya, baik pada bapak-bapak ataupun ibu-ibu dan juga pada anak-anak, karena obesitas sekarang juga banyak terjadi pada anak-anak. Jadi orang tua, bapak-bapak dan ibu juga harus memberikan contoh kepada anak-anak di rumah untuk mengurangi sedentary life. Kemudian lakukan olahraga rutin ya. Kalau bisa sekitar 150 menit per minggu, kalau bisa nanti ditingkatkan menjadi 300 menit per minggu dan lakukan secara bertahap. Jadi tidak hanya urusan makan, pola makan, pola aktivitas fisik, pola olahraga, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, kelola atau manajemen stres. Jadi nggak bisa pilih salah satu Pak, harus itu seiring sejalan dan itu dilakukan paralel secara bertahap dan kontinu. Jadi semuanya harus diperhatikan begitu ya, gaya hidupnya tadi, main HP jangan terlalu banyak sering begitu ya, aktivitas fisik harus banyak, kemudian olahraga juga harus rutin dilakukan. Terima kasih banyak Ibu Dr. Ade Erni sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.